Pantesan kubu Guru Supriyani buru-buru cabut surat damai dengan Aibda WH, pengacara sebut jebakan. Pihak Guru Supriyani membeberkan alasannya langsung buru-buru cabut surat damai dengan kubu Aibda WH. Kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan, menyebut bahwa perdamaian ini adalah jebakan. Menurut Andri, upaya damai ini jika tidak diantisipasi dari awal akan menjadi celah untuk hakim memutus Supriyani bersalah. Karena maksud kesepakatan damai ini merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 19 bahwa itu akan menjadi bahan yang meringankan hukuman terdakwa atau pidana bersyarat. Nah, kalau maksudnya seperti ini, kita memposisikan Supriyani bersalah kan? Sementara jelas-jelas kami dalam pembuktian dan persidangan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah, kata Andri saat diwawancarai, Minggu, tanggal 10 November tahun 2024, melansir dari Tribun Sultra. Oleh karenanya, kata Andri, banyak pihak yang terlibat dalam kasus kemudian berupaya bahkan menjebak agar Supriyani bisa berdamai dengan orang tua korban. Sehingga surat damai itu akan dibawa ke pengadilan dan menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Ini yang sudah kami bilang dari awal persidangan, sebenarnya ada upaya itu juga, damai, ujar Andri Darmawan. Jadi kesepakatan perdamaian ini sebenarnya lebih kepada akal-akalan untuk menjebak Supriyani supaya bisa jadi bahan di persidangan agar Supriyani dinyatakan bersalah. Itu kan gampang sekali terbaca, tambahnya. Selain itu, kata Andri, alasan kuasa hukum ngotot agar tidak ada perdamaian antara Supriyani dengan keluarga korban untuk membuktikan Supriyani tidak bersalah. Juga berupaya agar semua pihak aparat penegak hukum di kepolisian dan kejaksaan yang memproses kasus ini bisa bertanggung jawab agar tidak mudah mempidanakan warga. Kan dari awal yang kami perjuangkan bukan keringanan hukuman, tapi kami ingin membuktikan bahwa Supriyani tidak bersalah dan harus dibebaskan, tegas Andri. Ucapan Bupati Konsel ini bikin goyah. Sebelumnya, terungkap alasan Guru Supriyani sempat sepakat damai dengan Aibda WH. Ternyata ada ucapan Bupati Konsel yang bikin goyah. Awalnya, Guru Supriyani memang menolak ajakan untuk berdamai. Namun, Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga disebut terus membujuknya hingga kemantapan hatinya pun goyah. Dalam tayangan di Nusantara TV, Supriyani menceritakan momen saat ia dipertemukan dengan orang tua korban. Kemarin pada hari Selasa tanggal 5 November kita dipertemukan di Rujak Bupati dan itu panggilan dari Bupati langsung. Saya menghadap ke sana, di sana dipertemukan pada orang tua korban, ungkap Supriyani. Di pertemuan tersebut, Supriyani mendengar beberapa ucapan Bupati yang membuatnya kepikiran. Pertama, Bupati mengurai saran agar Supriyani dan orang tua korban berdamai saja. Mendengar ucapan tersebut, Supriyani pun teguh dalam pendiriannya, bahwa ia tidak mau mengakui perbuatan penganiayaan yang dituduhkan kepadanya. Sebab perdamaian yang tersirat diucapkan sang Bupati seolah agar Supriyani mengakui dugaan penganiayaan. Di sana Bupati menyampaikan untuk melakukan perdamaian. Di situ saya menjawab, kalau untuk dipertemukan untuk perdamaian pengakuan permasalahan saya tidak siap. Semua saya serahkan ke kuasa hukum saya. Karena saya tidak melakukan perbuatan itu, kata Supriyani. Ucapan kedua Surunudin Dangga yang disorot Supriyani adalah soal alasan berdamai. Sang Bupati mengungkit soal karir Supriyani yang masih panjang dan harus punya catatan di kepolisian yang bagus. Terkait ucapan tersebut, Supriyani heran karena ia merasa tidak bersalah sama sekali namun diminta menghentikan perjuangannya di pengadilan dengan cara berdamai. Pak Bupati kemarin menyampaikan bahwa karena karir saya masih panjang dan kedepannya saya akan mengurus SKCK di kepolisian dan saya membutuhkannya, ucap Supriyani. Ucapan ketiga dari sang Bupati yang membuat Supriyani berubah pikiran adalah karena didesak untuk berdamai. Diungkap Supriyani, ia tidak keberatan jika disuruh minta maaf. Namun permintaan maaf itu diucapkan Supriyani bukan dalam kaitan kasus penganiayaan. Kalau masalah minta maaf saya sebagai manusia biasa ya saya minta maaf. Tapi kalau disuruh mengakui kesalahan,
Saya tidak siap. Pak Bupati tidak suruh mengakui. Cuma Pak Bupati menyampaikan, atur damai saja supaya permasalahan ini selesai, akui Supriyani. Lagi pula diakui Supriyani, ia sudah 5 kali minta maaf kepada orang tua korban sebelum kasusnya menjadi viral dan panjang. Namun kala itu ibunda korban ngotot ogah memaafkan Supriyani dan menuding sang guru. Selama 5 kali, Supriyani minta maaf. Awalnya tetap tidak menerima, disuruh menunggu 2 hari lagi. Karenanya ibunya yang melahirkan, ibunya belum bisa memaafkan, ungkap Supriyani. Perihal aksinya minta maaf ke orang tua korban, Supriyani mengurai alasan. Kenapa minta maaf? Itu pada waktu mediasi itu sempat dipaksa dan ditekan oleh Pak Penyidik, Pak Jeffrey dari Polsek Baito. Saya minta maaf di rumah orang tua korban itu apabila selama anaknya sekolah di SDN 4 Baito ada perkataan teman guru atau saya yang kurang diterima oleh orang tua siswa. Tapi orang tua tersebut tidak menerima permintaan maaf dari saya, jelas Supriyani. Lantaran ucapan sang bupati, Supriyani pun mengaku merasa tertekan dalam pertemuan dengan orang tua korban tersebut. Saya dalam kondisi tertekan dan terpaksa dan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut, akui Supriyani. Resmi mencabut surat damai, Supriyani mengaku akan berjuang di persidangan. Supriyani yakin dirinya akan diputus tidak bersalah dan bebas murni. Atas dorongan bahwa saya akan buktikan di persidangan, saya akan bebas tidak bersalah. Harapan saya ke depannya, persidangan tetap berlangsung dan saya terbukti tidak bersalah dan bisa bebas, imbuh Supriyani. Mati-matian atas nama Supriyani, Abdul Halim semprot, Pemda Konsel. Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI, Sulawesi Tenggara mengkritik langkah pemerintah daerah Konawe Selatan yang melayangkan somasi kepada Supriyani, seorang guru honorer SDN 4 Baito, setelah mencabut pernyataan damai dalam kasus yang melibatkan dirinya. Ketua PGRI Sulawesi Tenggara, Abdul Halim Momo, mengungkapkan tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Somasi dari pemerintah daerah terhadap seorang guru honorer yang sudah lama berkontribusi dalam pendidikan ini bukanlah langkah yang tepat. Apalagi, gajinya hanya Rp300.000. Ini bisa menjadi presiden buruk, ujarnya, Jumat, tanggal 8 November tahun 2024. Diberitakan tribunnyusultra.com. Kata Halim, Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Pendapatnya, Supriyani sebagai seorang guru yang tengah memperjuangkan haknya, memiliki alasan tertentu untuk mencabut pernyataan damai tersebut. Halim juga menekankan situasi yang dihadapi Supriyani tidaklah mudah. Begitu juga dengan keputusan yang diambilnya pasti sudah melalui banyak pertimbangan, terutama mengingat tekanan yang mungkin dirasakannya selama proses persidangan. Logikanya, sangat tidak mungkin seorang guru honorer ingin mencederai hubungan dengan Pemda atau kepala daerah. Maka dari itu, melihat alasan di balik tindakannya adalah langkah yang bijak, lanjut Halim. Dosen Fakultas Keguguran dan Ilmu Pendidikan, FKIP, Universitas Halu Oleo Kendari itu menambahkan bahwa PGRI akan mendukung penuh upaya hukum Supriyani dan berkomitmen untuk memperjuangkan agar guru honorer tersebut mendapat keadilan serta pembebasan dari kasus yang dihadapinya.